Ia langsung jatuh tak berdaya. Semua orang panik dengan apa yang terjadi pada Sander. Episode 9. Sander dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan otaknya mengalami pendarahan. Dokter melakukan CT scan. Sementara dokter mendiagnosis Sander mengalami stres. Otaknya lebih gelap dari otak Decker. Mereka baru sadar, Tia menyanyikan lagu lewat telepon. Ternyata Ben dan Midi juga ada riwayat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Di dalam laut, Hope sudah bertumbuh besar. Bersama Levi dan Matt, ia melakukan perburuan. Untuk pertama kalinya, Hope dapat membunuh predator. Ia siap dibawa kembali ke darat. Ini adalah rencana Tia. Tia telah menghapus rekaman ruang gema dalam laut agar tidak ada obat bagi Sander yang mengalami kerusakan otak. Patty datang. Ia syok melihat keadaan anaknya. Tiba-tiba Rin merasakan detak jantung anaknya berhenti. Ia merasakan kembali. Sepertinya Hope sudah berada di darat. Ia segera mencari. Di tepi pantai, Rin bertemu Hope. Perasaan baru kemarin lahir, udah gede aja. Rin memberitahu Hope agar memanggilnya Mama. Levi dan Matt memberitahu kondisi lautan. Mereka berkata ruang gema yang berisi suara leluhur mereka telah dihancurkan oleh Tia. Rin kaget dan sedih mendengar itu. Tempat suci sebagai peristirahatan terakhir itu telah runtuh. Semua suara dan sejarah kaum mereka hilang begitu saja. Dokter menjelaskan kondisi otak Sander yang semakin kritis. Mereka belum pernah melihat kerusakan otak seperti itu. Midi menelepon pihak militer untuk meminta bantuan. Helen datang membawa Eliza. Eliza menawarkan bantuan untuk Sander. Ia mulai mengobati. Detak jantung Sander yang tadinya lemah kembali stabil. Rin harus mengajari Hope cara bernyanyi, karena hanya seorang ibu yang bisa melakukan. Ted datang ke rumah sakit. Merasa ganjil melihat Eliza sedang mengobati Sander. Konyol baginya mermaid dapat mengobati manusia. Harusnya Sander mendapatkan perawatan medis yang nyata. Helen menegur Ted agar berdamai saja dengan situasi yang ada. Sander tersadar. Ia masih perlu istirahat. Saat itu ada Annie yang berkunjung. Sander tak sadar ngelantur sambil berkata bahwa ia telah berbohong soal kesaksiannya melihat Matt dan Levi masuk ke air waktu itu. Setelah itu Sander kembali pingsan. Hope dibawa ke toko Helen. Hope dengan rasa penasarannya menjelajahi semua barang-barang. Namanya juga anak kecil sukanya ngobrol-ngabrik. Tiba-tiba Rin merasa ada orang lain di ruangan itu. Ternyata ada Hunter di sana. Rin kaget melihat Hunter yang masih hidup. Hunter berkata ia kabur dari Tia dan ingin bergabung kembali dengan Rin. Ben mengabari Medi tentang ruang gema laut yang telah dihancurkan Tia. Medi kaget mendengarnya. Ia punya ide. Mungkin Rob dan sukunya memiliki ruang gema yang sama di laut mereka. Medi akan menelepon Rob untuk meminta bantuan. Helen dan Eliza datang. Sangat senang ketika bertemu dan melihat kembali Hope. Hope penasaran dengan alat musik yang ada di toko itu. Ia menyetel dan mendengarkan. Namun tiba-tiba ia berteriak keras sampai memecahkan semua kaca yang ada di sana. Orang-orang di luar toko kaget. Hope mengira sudah waktunya untuk bernyanyi, makanya ia tiru musik itu. Helen akan menangani kekacauan tokonya. Yang lainnya akan pergi ke peternakan Caspen. Di kamar, Rin mengajari Hope bernyanyi. Tia datang ke pusat panggilan regional. Dengan gampangnya ia membunuh resepsionis. Ia masuk dan membunuh semua orang. Tia akan meretas sistem layanan telepon. Ia akan menyambungkan telepon secara otomatis ke semua ponsel warga Bristol Cove dan menyetel lagu nyanyian siren. Orang-orang mengangkat telepon. Dan satu persatu dari mereka tergeletak setelah mendengar nyanyian mematikan itu. Ben mendapat panggilan itu. Ia langsung meminta semua orang yang ada di peternakan Caspen agar jangan mengangkat telepon itu. Tapi Rick sudah terlanjur mengangkat. Anehnya ia baik-baik saja setelah mendengar nyanyian itu. Ternyata nyanyian siren tidak mempengaruhi kaum hibrida. Di rumah sakit banyak sekali orang terluka yang berdatangan. Ben menelepon Medi. Medi akan meminta bantuan polisi. Sedangkan Ben akan menemui ayahnya yang katanya punya kenalan eksekutif perusahaan telepon. Rin ingin ikut bersama Ben. Hope akan aman di peternakan Caspen. Hunter berjanji akan menjaganya. Hope sempat tak ingin berpisah dengan ibunya, tapi Rin harus pergi. Di kantor polisi, Medi tidak menemukan ayahnya. Dale tidak ada kabar setelah pergi ke Libby Beach. Ben dan Rin datang ke pabriknya Ted. Ben menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang.
Ia ingin ayahnya memanggil eksekutif perusahaan telepon untuk mematikan semua layanan telepon. Tapi Ted tidak bisa melakukan hal itu begitu saja. Ada ketentuan dan protokolnya. Tapi Ben tetap memaksa. Karena semua orang sedang sekarat saat ini. Dan ini adalah serangan teroris. Ted sadar ini pasti ada hubungannya dengan Mermaid. Ia memarahi Ben yang masih ikut campur permasalahan ini. Ted juga tidak suka Ben masih berhubungan dengan Rin. Saat Ted mendorong Ben, tangan Ben tak sengaja masuk ke bak ikan yang ada air lautnya. Tangan Ben langsung berubah seperti berselaput. Ted tidak menyangka apa yang ia lihat. Ben dan Rin langsung pergi. Maddie mencari ayahnya. Ia menemukan mobil Del. Terlihat ada bercak darah dan setelah ia mengecek ponsel Del, ada riwayat telepon yang sama seperti yang orang-orang alami. Di peternakan, Hope bermain dengan Cammy. Mereka bahagia sekali kelihatannya. Ben harus menghentikan kekacauan kota. Ia akan mematikan listrik kota agar layanan ponsel juga mati. Dengan nekat, ia tabrakan mobilnya ke gerbang dan meledakkan semuanya. Listrik di seluruh kota langsung padam seketika. Maddie menemui Sander. Sander sempat sadar sebentar, tapi setelah itu ia kejang-kejang. Kebetulan Ben dan Rin juga datang. Dokter segera menolong. Dokter berkata Sander mengalami koma. Ya ampun, kasihan banget Sander. Di peternakan, saat Helen hendak tidur, ia melihat Hope tidak ada di ruangan. Ternyata Hunter yang membawanya keluar. Helen mencoba menghentikan. Hunter telah berkhianat. Ia akan membawa Hope pada Tia. Hope lari, tapi Helen tidak bisa menjaga Hunter. Hunter langsung membawa Hope pergi. Episode 10. Berita menyiarkan ternyata serangan telepon itu telah menyebar luas ke Seattle, Tacoma, Olympia, Portland, dan lain-lain. Helen menemui Ben dan Rin, melaporkan bahwa Hope telah diculik. Mereka sangat kecewa, ternyata Hunter pengkhianat. Komandan Anderson dan Letnan Maida datang. Mereka akan membantu. Di lain tempat, di markas Tia, Hunter datang membawa Hope. Maddie masih terus mencari ayahnya. Marisa juga masih belum mendapat kabar. Kebetulan Rob datang menemui Maddie. Ia jauh-jauh dari Alaska. Yura telah pergi ke ruang gema untuk mengambil suara yang dapat menyembuhkan dan merekamnya. Maddie sangat bersyukur. Mereka segera membawa rekaman itu untuk menyembuhkan yang lainnya. Pihak militer sedang berupaya memulihkan daya listrik ke kota. Tapi mereka tetap memblokir layanan telepon untuk mencegah serangan lebih lanjut. Hope ditawan di tempat Tia. Dulu Tia sebenarnya sempat akan punya anak. Saat ia ditangkap manusia, Tia dalam keadaan hamil. Tapi karena manusia menyakitinya, kandungannya pun gugur. Jadi Tia bisa merasakan bagaimana sakitnya kehilangan seorang anak. Tak diduga, Hope menendang dengan keras Tia dan langsung lari. Tapi penjaga langsung menahannya. Tia mengancamnya. Hope akan diberi pelajaran nanti. Pihak KGFT News mendapat kiriman rekaman. Kiriman itu dari Tia. Sebuah video pernyataan dari Tia bahwa manusia akan mendapat konsekuensi dari apa yang mereka lakukan pada laut. Pihak KGFT News bimbang apakah mereka akan menyiarkan video itu atau tidak. Ternyata Tia juga telah mengirim video yang sama ke berbagai negara dengan bahasa negara masing-masing. Tujuannya adalah membuat kekacauan, agar manusia saling menyalahkan satu sama lain. Letnan mendapat laporan. Insinyur keamanan di Nimitz berhasil melakukan ping melalui firewall di daerah Bellingham. Kemungkinan Tia ada di sana. Ben punya ide. Mereka bisa melacaknya menggunakan pencitraan termal. Karena suhu tubuh Tia 92 derajat. Maddie dan Rob mencoba memperdengarkan rekaman dari ruang gema itu pada Sander. Perlahan-lahan Sander mulai sadar. Mereka semua bersyukur. Rekaman itu berhasil menyembuhkan. Sander sudah sadar total. Maddie dan Rob akan menduplikasi rekaman agar semua orang bisa menggunakannya. Mereka mengarahkan para dokter dan perawat bagaimana menggunakan rekaman itu. Maddie harus pergi mencari ayahnya. Kebetulan Sander sudah pulih dan mendengar hal itu. Sander ingin membantu mencarikan Del. Ia meyakinkan Maddie semua akan baik-baik saja. Militer telah mendapat koordinat lokasi Tia berada. Ben dan Rin ikut pasukan untuk menyergap Tia. Pasukan bersenjata mulai mengepung. Alat pelacak menunjukkan suhu tubuh. Tapi Ben tidak yakin itu Tia apa bukan. Rin khawatir, jangan-jangan itu Hope. Ia langsung lari masuk dan menerobos. Setiap ruangan diperiksa. Sampai di satu ruangan, terlihat seorang wanita duduk. Ternyata itu Hunter. Tia telah menjebak mereka. Rin bertanya, di mana Hope? Hunter tak bisa berkutik. Ia mengatakan Tia membawanya ke air. Ke bangkai pesawat tua.
Rin benar-benar marah. Ia mengancam, jika anaknya meninggal gara-gara Hunter, Hunter akan merasakan akibatnya. Sander dan Calvin datang ke kantor polisi, mencoba mencari solusi menemukan Dale. Tiba-tiba datang Helen bersama teman-teman hibridanya. Helen membawa lebih dari 40 orang. Mereka siap membantu. Sander membagi tim untuk bergerak mencari. Sander juga butuh tempat untuk menampung korban-korban yang ditemukan. Helen menemui Ted yang panik dengan kekacauan kota. Helen mengatakan telah ditemukan obat yang dapat menyembuhkan. Sander adalah buktinya. Helen meminta bantuan Ted untuk menyediakan gudangnya sebagai tempat penampungan korban-korban, karena rumah sakit tidak akan cukup menampung. Akhirnya Ted membuka gudangnya untuk membantu orang-orang yang terluka. Orang-orangnya Helen sangat antusias untuk membantu. Ben dan Rin pergi ke laut. Tia memang mengharapkan Rin agar datang untuk menyelamatkan anaknya. Ben akan membantu turun ke bawah. Rin akan memancing Tia dan yang lainnya untuk pergi. Setelah aman, Ben akan membebaskan Hope. Tidak menutup kemungkinan Rin akan terbunuh oleh Tia dan pasukannya. Tapi demi anaknya, Rin rela mati. Sebelum pergi, Ben mengatakan ia pernah bermimpi mereka bertiga, Ben, Rin, dan Hope hidup bahagia bersama. Wah, kalau udah ngomong gini kayak mau berpisah aja mereka. Kemi dan kawan-kawan kedatangan arwah Donna. Arwah Donna mengatakan Rin ada di laut dan membutuhkan bantuan mereka. Calvin ke dermaga. Tak sengaja bertemu Kemi dan kawan-kawan berada di kapalnya. Mereka meminta Calvin untuk mengantarnya ke tengah laut. Mereka akan membantu perjuangan Rin. Di dalam air, Rin bertemu Tia. Ia langsung memancingnya untuk pergi. Saat itulah Ben masuk ke bangkai pesawat mencari Hope. Ia bertemu salah satu penjaga, tapi ia berhasil membunuhnya. Hope ditemukan. Ben segera membebaskannya. Di lain tempat, Sander dan Marissa menemukan seorang anak kecil bersama ibunya yang terluka. Anak kecil itu berkata, seorang polisi yang menolongnya terluka juga. Polisi itu masuk dalam hutan. Sander langsung mencarinya. Ia menemukan seorang pria tergeletak. Itu pasti Dale. Setelah dikabari, Maddie dan Rob segera ke tempat ditemukannya ayahnya. Maddie ingat, perasaan baru beberapa hari yang lalu ia makan malam bersama ayahnya. Ayahnya itu pria yang sangat baik, pria yang luar biasa. Setelah sampai, Maddie langsung berlari menemui ayahnya. Namun sayang, Dale telah meninggal. Ya ampun, hancur banget pasti hati Maddie, ditinggal ayah tercintanya. Sumpah sedih banget scenes ini. Kemi dan kawan-kawan sampai di dalam air. Mereka siap membantu Rin. Ramalan perang akan datang benar-benar terjadi. Tia membawa pasukannya yang sangat banyak. Ternyata sukunya Yura juga datang. Wah, mereka datang jauh-jauh dari Alaska untuk membantu Rin dong. Rin pun akhirnya punya pasukan yang tidak kalah banyaknya dengan pasukan Tia. Perang antar mermaid dimulai. Di lain tempat, Ben menyuruh Hope untuk naik ke atas, sedangkan Ben akan tetap di air. Ia ingin membantu perjuangan Rin. Gila, ini si Ben nekat banget. Manusia satu-satunya yang ikut dalam peperangan mermaid. Di gudang, Ted juga merasa khawatir. Ia memang sudah membantu banyak orang, tapi ia tidak bisa membantu anaknya sendiri. Ted merasa anaknya telah berubah. Perang terus berlanjut. Bunuh-membunuh tak terelakkan. Sampai akhirnya Rin menancapkan 2 tombak ke tubuh Tia. Tia pun mati dan kalah. Rin pemenangnya. Semua mermaid kini tunduk pada Rin. Gila, keren banget Rin. Hope sudah di kapal. Rin naik dan menanyakan Ben. Karena Ben tidak ada, Rin kembali ke air untuk mencarinya. 2 minggu kemudian, setelah tragedi serangan Sonic yang menghantam Pasifik Barat dan sebagian Asia, identitas perempuan yang membuat pernyataan video alias Tia masih menjadi misteri oleh banyak orang. Helen bersyukur. Tia, si wanita laknat itu telah mati. Tapi kematiannya tidak bisa mengembalikan Dale ataupun Ben. Ya, Ben sampai saat ini masih menghilang. Tapi Rin yakin Ben tidak pergi. Ia akan menemukannya. Hope bertanya apakah Tia buruk. Rin menjawab, Tia ingin membuat dunia menjadi lebih baik, tapi caranya salah. Akibat kebenciannya yang disebabkan manusia. Maddie ke makam ayahnya. Ia mengingat semua kenangan bersama ayah tercintanya. Kasian banget Maddie. Sabar ya Maddie. Di samping itu, atas pencapaiannya, Sander diangkat menjadi syarif. Semoga Sander bisa menjadi pengganti Dale. Maddie dan Rob akan terbang ke Filipina. Mereka ada proyek pembersihan laut. Maddie berpamitan dengan Rin. Lihat deh, mata Maddie sembab banget. Maddie meyakinkan Rin
Ben akan selalu melindungi orang-orang yang dicintainya. Tapi Rin harus merelakan kepergiannya. Walaupun hati begitu sedih, Rin meyakinkan dirinya Ben pasti akan datang menemuinya, dimanapun ia berada. Rin juga akan tetap menganggap Maddie cintanya. Duh, sedih banget lihat mereka berpisah. Di akhir episode, diperlihatkan Rin menyiapkan makanan. Ben datang dan langsung disambut Hope. Mereka hidup sebagai keluarga yang bahagia. Rin cantik banget ya. Tapi itu cuma bayangan Rin. Rin tetap menunggu Ben. Ya Tuhan, Ben kemana sih? Masa Ben hilang begitu aja? Ada yang tahu Ben kemana? Akhirnya season 3 selesai guys. Tapi endingnya gantung banget asli. Kukira happy ending. Kasian Ben, hilang kemana sih ya? Atau jangan-jangan udah mati? Season 1, 2, 3 udah rampung nih. Gimana kesan kalian nonton serial ini? Siapa aja tokoh favorit kalian guys? Asli ini serial emang bagus banget sih. Kira-kira season 4 bakalan ada nggak ya? Komen di bawah sebanyak-banyaknya ya. Oh iya, berhubung series ini udah selesai, kira-kira rangkum drama series apa lagi nih ya? Nanti kalau emang ada Siren season 4, bakalan aku rangkumin lagi deh. Tapi sambil nunggu, rangkum drama lainnya dulu kan? Nah, menurut kalian drama series apa nih yang bagus? Buat kalian semua makasih ya udah ngikutin channel ini terus. Jangan bosen-bosen ya sama Asni. Semoga bisa menghibur. Terima kasih sudah menonton. Nantikan rangkum film lainnya ya. Assalamualaikum.